Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yati Syalwati Rahmat dengan NPM 205030117. Di sini saya akan membahas mengenai variasi bahasa dalam sosiolinguistik untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosiolinguistik Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Egi Nugraha SPD MPD. Apa itu variasi bahasa? Menurut Hayer, pada tahun 2010 di halaman 62 menjelaskan bahwa variasi bahasa adalah keberagaman bahasa yang disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh penuturnya yang tidak homogen. Dalam hal variasi bahasa ini ada dua pandangan. Yang pertama, variasi itu dilihat sebagai akibat adanya keberagaman sosial penutur bahasa itu dan keberagaman fungsi bahasa itu. Jadi variasi bahasa terjadi sebagai akibat dari adanya keberagaman sosial dan keberagaman fungsi bahasa. Lalu pada pandangan yang kedua, menjelaskan bahwa variasi bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beragam. Adanya variasi bahasa disebabkan oleh interferensi, integrasi, alih kode dan campur kode, serta bahasa gaul. Adapun jenis variasi bahasa yaitu idiolek, dialek, kronolog atau temporal, serta sosiolek. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada variasi bahasa idiolek. Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan, berkenaan dengan warna suara, pemilihan diksi, gaya bahasa, susunan kalimat, serta ekspresi. Yang paling dominan adalah warna suara, di mana kita dapat mengenali seseorang yang kita kenal hanya dengan mendengar suaranya saja. Selanjutnya ada variasi bahasa dialek. Dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif pada suatu tempat, wilayah atau area tertentu. Umpamanya saja, bahasa Jawa dialek Banyumas, Pekalongan, Surabaya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada variasi bahasa kronolog atau yang dikenal dengan dialek temporal. Kronolog atau dialek temporal adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Contohnya saja yaitu variasi bahasa Indonesia pada masa tahun 30-an atau variasi bahasa pada tahun 50-an, serta variasi bahasa pada masa kini yang pasti akan sangat berbeda dengan variasi bahasa yang digunakan pada zaman 50-an. Lalu variasi bahasa yang terakhir yaitu variasi bahasa sosiolek. Sosiolek adalah variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Variasi bahasa ini menyangkut pada usia, pendidikan, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, keadaan sosial ekonomi, dan sebagainya. Yuk kita simak berbagai contoh variasi bahasa dalam dunia film Indonesia. Gimana nanti? Pembersih kamar mandi tidak terlalu mengkhawatirkan, hanya menelan sedikit pasien. Lagi lu ngapa sih? Kalau bener, pembersih. Brad Pitt tuh nggak pernah makan ceker mercon. Emang enggak. Cuma ada sukanya. Dede. Naon Dede mah si Dede mah tuh banyak atuh enggak sama si Dede juga sama yang lain juga bisa. Brad Pitt pernah makan inian gak dia? Pernah makan tongseng goreng? Nyenta atuh, Dia pernah gak main ke playover? nyenta atuh. Dede pernah tuh. Main di playover seru. Si emang nggak banding-bandingin mainnya Brad Pitt dibawa ke playover gerak ya. Nggak banding-bandingin anak teh gitu. Coba lagi apa lagi? Kamu harus lebih bisa tahan emosi kamu. Mereka tuh artis. Mau mereka artis, mau mereka pejabat, mau mereka ikan cupang. Kalau salah ya tetap salah. Semua sama di mata Tuhan. Iya. Tapi mereka followersnya banyak. Jadi kalau mereka post sesuatu yang jelek tentang restoran ini, bangkrut saya. Oh, begitu. Jadi pahamnya harus gimana? Iya kakak, saya paham.
supaya mereka tidak posting jelek. Kita harus hack IG mereka. Pokoknya nggak boleh ada yang nyanyi lagunya Blink Satan Come Supai, nggak boleh. Sampai ada yang ketahuan apalagi. Nomor 6 sedunia juga akhirat, meureun. Ini Kang Emil ini setelah lulus kuliah dari arsitek ITB, Andre. Kemudian memilih bekerja katanya di luar negeri, Amerika. Kenapa nggak di luar negeri kayak Tasik, Ciamis? Kenapa lebih ke luar negeri? Tes dulu ITB singkatan dari Nah, Le, tuh. Mau saya plesetin nantinya dimarahin ya kan? Saya ceran teh botol kan salah. bukan Institut Tambal Ban juga bukan. Oh itu memang Saswi tuh suka begitu, Institut Tamalban salah. Coba bisa diceritakan nggak? Iya, saya sekolah di arsitektur ITB karena dari kecil hobinya kan menghayal. Kalau Bang Sule kan menghayalnya di kamar mandi lah ya. Kalau saya di ruang. Ya, emang benar. Saya menghayal di kamar mandi, akhirnya terciptalah lagu. Karena paling cepat di kamar mandi. Iya, betul. Nah setelah itu 2 tahun di Bandung ada rezeki suruh magang di Amerika. Jadi pergilah ke New York itu. Amerika. Ke Amerika. Sampai susah. Pas di sana setahun Krismon 97 yang. Nah saya diberhentikan dari pekerjaan. Terus kata bosnya dulu, Ridwan, panggilnya Ridwan ya. Ini kami kena krisis. Kamu akan saya pulangkan lagi ke Indonesia atau kamu nyari kerja sendiri gitu. Padahal kan saya tuh udah pergi di Cengkareng udah dadah gitu udah. Kan pulang katanya aduh kumaha gitu. Akhirnya saya bilang udahlah jangan dipulangkan, saya nyari kerja sendiri. Nah disitulah ngelamar kerja kayak film-film tahun 70-an. Bawa map itu. Bawa map, cari pekerjaan. Soalnya bawa motor berat, bawa map. Kemudian dilecehkan 2 kali. Dilecehkan waktu itu? Iya, karena kan saya lulusan Indonesia. Waktu ngelamar ke kantor di Amerika tuh, kamu lulusan mana? ITB, sugan teh apaleun gitu ya. Ternyata enggak. Oh nggak bisa, yang kerja di sini hanya lulusan Harvard, MIT, Columbia, juga cinta Laura gini. Wah. Becek nada objek. Akhirnya saya tahu kalau di negeri lain kita itu harus percaya diri maksudnya. Waktu diwawancara kan gayanya gini ya orang Sunda tanya mohon. Nah itu dianggap rendah diri kalau di sana. Nah. Di sana itu harus pede. Ya, pede ya. Kamu bisa komputer nggak waktu wawancara? Kalau itu pertanyaannya di Indonesia kan jawabnya ya sedikit-sedikit. Di sana nggak bisa. Akhirnya pas wawancara ketiga, emang kamu bisa komputer? Saya nggak hanya bisa Pak, saya ini guru komputer waktu sekolah dulu gitu. Gara-gara kalimat itu, dia yakin saya. Selamat siang saudara-saudara yang saya hormati. Selama belajar di universitas, saya juga salah satu pencipta konten di channel YouTube Nihongo Mantap. Dan inilah alasan mengapa koneksi saya dengan Indonesia lebih besar daripada yang kalian pikirkan. Sekarang, saya ingin menjelaskan mengapa Indonesia telah mengubah hidup saya. Pertama kali mengetahui tentang Indonesia adalah saat saya bertemu dengan Jerome Poli, teman sekelas saya dan YouTuber terkenal di Indonesia. Kesempatan yang telah saya dapatkan ini, seperti mendapatkan ajaran-ajaran dan budaya baru dari Indonesia, serta dapat berinteraksi dengan banyak orang Indonesia, sudah membuat mata dan hati saya sungguh terbuka. Sejak saya bertemu dengan Jerome, saya selalu diberikan kesempatan olehnya untuk selalu berhubungan dengan Indonesia dalam banyak hal. Dan disitulah cinta saya pada budaya dan masyarakatnya dimulai. Sekarang, mari kita inti topik yang saya ingin bicarakan, yaitu tentang kesempatan berinteraksi antara Indonesia dan Jepang. Kita bisa lihat dari kesempatan yang belum tercapai dan rendahnya tingkat pendidikan yang ada. Membuat ini jadi contoh dari adanya 2 masalah yang dihadapi oleh Indonesia. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa Indonesia memiliki peluang sangat sedikit untuk membuat hubungan relasi antar Jepang. Meskipun banyak orang di Indonesia sangat tertarik dengan Jepang, kebanyakan dari mereka belum punya kesempatan untuk datang ke Jepang atau berinteraksi dengan orang Jepang. Sejak hidup saya berubah berkat Indonesia, saya sekarang juga merasa bahwa saya orang Jepang pun
juga memiliki tanggung jawab besar untuk Indonesia. Dan karena kekhawatiran ini, saya merasa ini pun menjadi salah satu tujuan hidup baru saya.